Pemirsa, seorang pelaku penodongan di dalam angkutan umum tertembak di bagian tangan dan kaki saat aksinya berhasil digagalkan petugas kepolisian lalu lintas di Jalan Raden Intan Durensawit, Jakarta Timur Minggu malam tadi. Pelaku mengaku nekat menodong lantaran membutuhkan uang untuk bermain judi di kawasan prostitusi. Pelaku terus meringis kesakitan saat bagian kaki dan tangannya ditembak oleh petugas saat Lantas Satwil Jakarta Timur. Kejadian bermula saat Hermawan nekat melakukan aksi penodongan dan penyanderaan terhadap seorang ibu yang tengah bersama anaknya di dalam angkot T25 jurusan Rawamangun, Pulau Gebang. Saat melancarkan aksinya, Hermawan meminta telepon genggam milik sang ibu dan tak puas mengambil telepon genggam sang ibu, Hermawan kembali meminta uang sambil menodongkan pisau ke leher anak korban yang masih berusia 2 tahun. Korban yang panik sontak berteriak di dalam angkot hingga memancing keramaian pengguna jalan yang melintas. Guna menghindari amukan warga, pelaku langsung diamankan ke Polsubsektor Buaran, Jakarta Timur. Dan sementara itu korban yakni ibu dan anaknya yang mengalami luka sayatan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Lagi naik angkot, saya berdua sama Ibu Sandra. Terus dia minta HP saya kasih. Terus tiba-tiba dia mau ngambilin barang-barang saya semua. Ibu disandranya dari mana ke mana? Enggak, yang disandra itu ibu-ibu itu dulu yang pakai kerudungan gendong anak. Kan dia gini pisaunya tuh. Terus dia minta HP saya kasih. Terus saya keluarin katanya dompetnya semuanya gitu. Dan berikut kami tampilkan video amatir detik-detik penyelamatan korban penodongan di dalam angkutan kota T25 jurusan Rawamangun, Pulau Gebang. Pemirsa, inilah video amatir yang berhasil direkam warga. Tampak pelaku sedang menyandra anak di dalam angkutan kota tepat di depan bioskop Buaran, Jakarta Timur. Pelaku mengancam korban dengan pisau dan akan membunuh korban jika terus dipaksa melepaskan korban. Saat polisi lalu lintas bernegosiasi dengan penyandra di dalam angkot, pelaku lengah dengan cepat. Warga yang memang sudah mengerumuni angkot langsung sigap menyelamatkan korban. Kepanikan melanda tim SAR saat longsor susulan tiba-tiba menerjang area evakuasi. Sejumlah anggota tim SAR dan relawan berhamburan melarikan diri. Beruntung tak ada korban jiwa dari insiden ini. Namun longsor susulan di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini menimbun satu alat berat dan 2 mobil milik tim SAR. Salah satu mobil diketahui mengangkut 3 anjing pelacak di dalamnya. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan bermotor dan 2 rumah warga yang dijadikan dapur umum ikut rusak akibat longsor susulan. Orang apa kene, Don? Ada diledok ono ora kene. Ya Allah. Ya Allah. Longsor susulan ini terjadi di sektor A atau daerah hulu area pencarian korban. Proses pencarian pun dihentikan sementara waktu sambil menunggu proses pendataan dari para petugas akibat dari longsor susulan tersebut. Proses pencarian
memang pada siang hari ini kita sempat hentikan karena memang ada pergerakan tanah yang cukup membahayakan. Dan ini bergerak cukup cepat sekali, sehingga dari sektor B, kemudian sektor C, sektor D, ini juga harus segera diamankan. Kemudian dari warga masyarakat yang menonton ini diharapkan jangan sampai di situ, karena dengan kondisi yang seperti ini masih akan terus berlangsung. Itu yang namanya pergerakan tanah yang ada di lokasi itu. Ratusan kubik material tanah longsor terlihat terus bergerak dan meluncur deras ke sektor B, C, dan D sejauh hampir 1 km. Sebelum longsor susulan terjadi, petugas sebenarnya berhasil menemukan 1 korban lagi di sektor A, sehingga tersisa 24 korban lain yang masih hilang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Miftahul Erfan, TV One mengabarkan. Ya, itu adalah informasi mengenai longsor susulan yang terjadi di siang hari ini pemirsa, yang menimpa sekumpulan tim SAR yang sedang bertugas begitu. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kita melanjutkan pemirsa, informasi berikutnya. Keluarga korban tanah longsor di Ponorogo hingga kini masih berharap jasad anggota keluarga mereka bisa segera ditemukan. Meskipun pencarian korban sudah memasuki hari ke-8, keluarga mengaku akan tetap menunggu hingga proses pencarian korban dihentikan. Sudah 8 hari pasca tanah longsor, Lamidi masih mendatangi rumah adik dan sepupunya yang kini rata dengan tanah. Meskipun kecil kemungkinan adik dan sepupunya masih hidup, Lamidi berharap jasad keduanya dapat ditemukan dan dikuburkan dengan layak. Sepupu dan adiknya terakhir kali berada di rumah mereka yang berada di sektor A, tanah longsor. Saat longsor terjadi, Lamidi mengaku tak mampu menolong keduanya karena longsor datang dengan cepat. Keluarga ada yang tertimbun di sini ya. Ada berapa keluarga, Pak? Saya ada 3 keluarga. Siapa aja itu, Pak? Sepupu sama adik. Sepupu sama adik. Adik? Ya. Tapi belum ketemu sampai sekarang ya? Sampai sekarang belum ketemu. Sudah 2 hari belum ketemu. Tapi Bapak tahu titik-titik lokasimu yang mungkin diduga? Ya, yang dicurigai tahu ya, daerah sini nih. Pokoknya daerah sini sampai. Meskipun hingga hari ke-8 pencarian jasad adik dan sepupunya belum juga ditemukan, Lamidi mengaku akan tetap menunggu hingga proses pencarian dihentikan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Miftahul Erfan, TV One mengabarkan. Pemirsa, longsor di Desa Banaran, Ponorogo, Jawa Timur terjadi Sabtu pekan lalu dan hingga hari ke-8 pasca bencana masih ada sebanyak 24 korban yang belum ditemukan. Ya, kita akan tampilkan pemirsa bagaimana tampilan bentuk longsor begitu ya pada saat kejadian ini, setidaknya mewakili apa yang kita bisa gambarkan kepada pemirsa. Kalau kita lihat pemirsa, di depan ini adalah, kita bayangkan ini Desa Banaran di Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Desa Banaran ini memang terletak di kawasan yang berbukit begitu. Ya. Bukitnya cukup banyak mengelilingi ini, dan ini sudah dikategorikan daerah yang rawan longsor. Ya. Dan daerah ini juga seperti bentuk kawah ya, Alfat ya. Dan tiba-tiba pemirsa 8 hari yang lalu, kalau kita lihat pemirsa, tiba-tiba bukit yang mengelilingi pemukiman warga di bawahnya ini diterjang dengan longsor pada pagi hari sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, mayoritas dari korban ini merupakan para petani jahe. Mereka sebelumnya sempat sudah diinformasikan, sudah mengungsi bahkan pada malam harinya, namun melihat situasinya, oh ternyata tidak ada longsor. Karena tidak pagi hari cerah begitu ya, mereka kembali lagi. Dan justru itulah terjadilah pada saat itu longsor yang sangat besar dan menutup sejumlah area ini, bahkan hingga beberapa hektar begitu. Longsorannya menutup, ada sekitar 30 rumah lebih, dan saat ini masih ada 24 orang korban yang masih dinyatakan hilang di dalam area pencarian yang dibagi menjadi 4 area, bahkan area A sampai area D ini sudah dilakukan. Namun hari ini sebenarnya sudah ditemukan ada 1 orang, namun pada saat itu justru pada siang hari
longsor susulan kembali terjadi. Longsor susulan pun terjadi ketika tim SAR melakukan proses evakuasi. Kabarnya beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi akibat adanya longsor susulan yang terjadi pada hari ini, Alfat, satu mobil ataupun satu alat berat dan juga 2 mobil dari Basarnas ini tertimbun longsoran, dan salah satu mobil ini diduga ataupun dikabarkan diinformasikan membawa 3 anjing pelacak yang akan dipergunakan untuk membantu proses evakuasi, Alfat. Kita berharap saja agar 24 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang tertimbun longsor bisa segera ditemukan. Ya, sementara itu memang hari ini tim SAR kembali menemukan ada 1 orang korban longsor di Ponorogo, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Nachota Yesida di lokasi. Nachota, apakah 1 korban ditemukan ini sudah berhasil diidentifikasi, Nachota? Selamat petang Lisa dan juga Alfat. Benar sekali bahwa hari ini tim SAR gabungan kembali menemukan 1 lagi korban dalam keadaan meninggal dunia, dan jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo untuk dilakukan proses identifikasi dan antemortem oleh pihak DVI Polda Jawa Timur. Hingga petang ini kami masih belum mendapatkan informasi mengenai nama ataupun identitas dari korban ini. Yang jelas ia adalah berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan di sektor A pada siang tadi sekitar pukul 10 pagi. Kami masih menunggu nanti apakah informasi yang disampaikan oleh pihak DVI mengenai identitas dan juga nama dari korban ini. Selain itu, yang menjadi sorotan hari ini selain penemuan 1 korban lagi adalah pergerakan tanah di lokasi Banaran, di Banaran Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, terjadi sekitar pukul 12 siang tadi hingga pukul 12.30. Ini cukup membuat warga panik. Terjadi di sektor A, kemudian material tanah turun hingga ke sektor B, C, dan juga D, sehingga membuat tidak hanya warga, namun juga para tim SAR gabungan dan relawan yang pada saat itu berada di lokasi di sektor C dan sektor D berhamburan, panik begitu, keluar dari lokasi. Mereka sangat terburu-buru kemudian keluar dari lokasi karena material yang berupa tanah ini turun dari sektor A langsung menuju ke sektor D dengan membawa material tanah dan juga air. Terlihat di layar kaca pemirsa bagaimana kepanikan dari para tim SAR gabungan, warga dan juga tim relawan yang mencoba keluar dari lokasi sesegera mungkin dan dibantu oleh tim SAR gabungan dan juga dari Polsek Pulung untuk mereka segera keluar dari lokasi. Kepanikan nampak tidak hanya warga namun tim SAR juga segera keluar dari lokasi. Mereka warga juga kemudian membawa anak-anak mereka segera meninggalkan lokasi. Ada yang kemudian mereka berjalan kaki meninggalkan lokasi karena aksesnya cukup sulit dan licin. Kemudian ada sejumlah tim relawan juga keluar menggunakan motor dan mobil roda 4 terburu-buru begitu keluar dari lokasi karena memang lokasi longsor tadi atau lokasi maksud kami pergerakan tanah kondisinya sangat panik. Bahkan tadi kami juga menyaksikan Kapolsek dari Pulung ini juga meneteskan air mata ketika melihat pergeseran tanah ini menuju ke lokasi atau sektor D. Dari akibat pergeseran tanah ini setidaknya ada 2 rumah warga yang digunakan sebagai dapur umum kemudian tertimbun tanah pergeseran tanah ini. Kemudian ada 1 alat berat yang juga ikut tertimbun dan 1 mobil relawan yang juga ikut tertimbun dan 1 mobil milik tim K9 atau tim anjing pelacak yang juga ikut tertimbun dalam pergeseran tanah ini, sehingga praktis tadi sekitar pukul 12.30 pencarian dihentikan sementara karena kondisi yang cukup panik, kondisi yang crowded di sana sehingga harus dikosongkan begitu Alfa dan juga Disa. Bahkan tadi sempat komunikasi di sini tempat terputus akibat longsor, listrik juga sempat putus akibat pergeseran tanah maksud kami sempat terputus sehingga harus dikosongkan dan dihimbau bagi para warga maupun relawan yang tidak berkepentingan ataupun tidak ada tujuan hal lain ke lokasi dilarang untuk masuk ke lokasi ini karena masih rawan hingga petang ini. Kami juga masih mengupdate lagi apakah esok pencarian akan kembali dilanjutkan mengingat lokasi di sektor C dan sektor D tadi siang baru saja mendapatkan atau terjadi pergeseran tanah di lokasi ini. Kami kembalikan ke Jakarta. Ya, Nachota, apakah sudah ada informasi dari pihak BPBD setempat begitu mengenai apa sebenarnya menyebabkan terjadinya pergeseran tanah di lokasi area TKP ini? Ya, Alfa, tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah tim SAR gabungan dan juga dari pihak kepolisian bahwa penyebab pergeseran tanah ini adalah berasal dari sektor A, di mana sektor A ini material tanah sangat banyak, kemudian karena berhari-hari kemudian hujan dan kemudian berlahan
material tanah ini turun ke sektor B, sektor C hingga ke sektor D dengan membawa selain material air juga material tanah, di mana sebenarnya di sektor C dan sektor D ini di bawahnya adalah sungai yang sebelumnya terhambat akibat adanya material tanah yang ada di lokasi ini, sehingga beberapa hari, lebih dari 8 hari kemudian material tanah ada di bawah, di atas, kemudian karena ada air di bawahnya juga akhirnya ikut turun ke bawah dan akhirnya mengalami pergeseran tanah menuju ke lokasi sektor C dan juga sektor D. Alfat. Baik, terima kasih Najata Yeshida atas laporan Anda langsung dari Ponorogo, Jawa Timur.